Halo, perkenalkan nama saya Nertivia dengan NPM 1951001 dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hukum investasi untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Jadi untuk materi pembahasan yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian dari penanaman modal, kemudian ada bentuk-bentuk apa saja sih penanaman modal itu, kemudian apa sih bedanya penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, dan yang terakhir adanya materi pembahasan yang akan dibahas yaitu proses pendirian perseroan terbatas. Untuk pengertian penanaman modal, kita bisa lihat dasar hukumnya dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Nah, dalam dasar hukum ini menjelaskan pengertian penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Jadi kita bisa lihat bahwasanya penanaman modal ini itu adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal. Maksud dari menanam modal ini yaitu sama halnya dengan investasi ya. Jadi investasi yang dilakukan ini boleh dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri, maksudnya adalah warga negara Indonesia, maupun penanaman modal asing yang dimaksudkan yaitu warga negara asing yang bukan merupakan WNI. Nah, dalam hal ini penanaman modal itu menanamkan modalnya untuk melakukan kegiatan usaha. Nah, kegiatan usaha yang dimaksudkan itu yaitu kegiatan usaha dalam perekonomian. Seperti adanya biasanya bentuk usaha itu ada yang berbentuk badan hukum ataupun yang non badan hukum. Nah, di mana sih penanaman modalnya itu? Nah, dalam dasar hukum ini dia menjelaskan bahwasanya penanaman modalnya itu berada di wilayah negara Republik Indonesia, tepatnya dari Sabang sampai Merauke yang ada merupakan negara Republik Indonesia. Nah, kemudian kita akan memasuki ke bentuk-bentuk penanaman modal. Nah, kita bisa lihat di sini bahwasanya bentuk penanaman modal ini terbagi menjadi dua, yaitu penanaman modal langsung yang biasa kita sebut dengan direct investment, dan sedangkan yang satu lagi itu adalah penanaman modal tidak langsung atau indirect investment. Nah, jadi penanaman modal langsung dan tidak langsung ini sebenarnya terdapat perbedaan bentuk antara kedua bentuk investment. Kita bisa melihat bahwasanya secara langsung yaitu adanya keterlibatan yang harus hadir secara langsung dalam menjalankan usahanya sendiri. Sedangkan yang tidak langsung itu keterlibatan penanaman modal itu tidak perlu terlibat dalam kepengurusan ataupun dalam menjalankan usahanya. Kemudian di penanaman modal langsung secara investor itu memiliki kontrol terhadap usahanya, sedangkan yang tidak langsung itu tidak memiliki kontrol terhadap usahanya itu. Kemudian penanaman modal langsung metodenya itu pada dasarnya itu mendirikan perusahaan. Nah, sedangkan yang tidak langsung itu menggunakan metode tidak mendirikan perusahaan. Jadi dengan tidak mendirikan perusahaan, penanam modal bisa saja menanamkan modalnya, namun itu dinamakan secara tidak langsung. Kemudian secara dasar hukum kita bisa lihat bahwasanya penanaman modal secara langsung ini terpadu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Nah, sedangkan yang secara tidak langsung itu dasar hukumnya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Jadi di sini kita bisa melihat perbedaan antara penanaman modal langsung maupun tidak langsung. Penanaman modal langsung itu biasanya bisa kita sebutkan sebagai penanaman modal ataupun investasi. Nah, sedangkan yang secara tidak langsung, investasi secara tidak langsung itu biasanya disebut dengan pasar modal. Nah, jadi selanjutnya akan kita bahas tentang penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Nah, tadi sudah disebutkan definisi dari penanaman modal bahwasanya dapat dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing. Nah, dalam
dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal ternyata penanaman modal ini terdiri atas dua, yaitu dalam negeri dan juga asing. Nah, kita bisa lihat pengertian penanaman modal dalam negeri yang biasa disingkat dengan PMDN. Nah, dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal menyebutkan bahwasanya PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Nah, dari definisi tersebut kita bisa melihat bahwasanya penanaman modal dalam negeri itu apa sih? Ternyata penanaman modal dalam negeri ini yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri. Jadi yang terlibat dalam penanaman modal dalam negeri itu adalah WNI. WNI itu sendiri, yaitu warga negara Indonesia itu sendiri. Nah, menggunakan modal apa? Soalnya seperti yang kita ketahui bahwasanya ada ya WNI yang mempunyai modal nih di luar negeri ataupun memiliki modal asing. Nah, jadi dalam hal definisi penanaman modal dalam negeri itu penanam modalnya itu adalah WNI itu sendiri dengan menggunakan modal dalam negeri, yaitu modal yang ada di Indonesia. Kemudian kita lanjutkan ke pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Nah, penanaman modal asing atau PMA singkatannya adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Nah, kita bisa lihat definisi yang ada di pasal 1 angka 3 ini, bahwasanya PMA ini merupakan kegiatan menanam modal. Nah, sama halnya dengan PMDN ya. Tetapi yang membedakan antara PMDN dan PMA ini yaitu PMA dilakukan oleh warga negara asing, bukan merupakan WNI. Nah, modal yang digunakan itu modal yang seperti apa? Nah, seperti yang dalam negeri itu yang PMDN itu menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan PMA modal yang digunakan boleh sepenuhnya yang merupakan WNA itu, yaitu modal asing sepenuhnya ataupun berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Jadi boleh ada dua ya. Jadi dia boleh menggunakan modal asing ataupun modal yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri, yaitu modal hasil patungan dari WNI itu. Kemudian akan dilanjutkan pada pembahasan terakhir, yaitu perseroan terbatas. Nah, sebelum kita masuk ke prosedur pendirian perseroan terbatas, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih pengertian dari perseroan terbatas itu. Nah, saya kutip dalam pasal 1 nomor 40 tahun 2007 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwasanya perseroan terbatas atau yang disingkat dengan perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Nah, dalam definisi itu kita bisa melihat bahwasanya ada badan hukum, yaitu yang merupakan subjek hukum itu. Kemudian persekutuan modal. Jadi dalam perseroan terbatas dia bukan persekutuan orang, namun persekutuan modal. Kemudian adanya PT ini didirikan juga berdasarkan perjanjian. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya perjanjian biasa dilakukan oleh 2 orang atau lebih ya. Kemudian adanya kegiatan usaha juga. Nah, dalam hal ini kegiatan usaha yang dibentuk ataupun didirikan yang dijalankan itu tujuannya untuk mengejar keuntungan yang biasanya disebut dengan dividen. Kemudian adanya saham terbagi saham seluruhnya terbagi dalam saham. Nah, sesuai dengan pasal 1 nomor 40 tahun 2007 tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kemudian
perseroan terbatas ini sebenarnya terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perseroan terbatas PT tertutup dan yang kedua itu PT terbuka. Nah, seperti yang kita ketahui, apa sih itu PT tertutup? Jadi PT tertutup itu adalah suatu PT yang saham-sahamnya itu masih dipegang oleh beberapa orang atau perusahaannya saja, sehingga dalam jual beli sahamnya itu dilakukan dengan cara ditentukan oleh anggaran dasar perusahaan tersebut. Jadi bedanya dengan PT terbuka, yaitu PT terbuka ini modal dan sahamnya itu telah memenuhi syarat-syarat tertentu di mana saham-sahamnya itu bisa dipegang oleh orang-orang banyak. Jadi hal yang membedakan antara tertutup dan terbuka itu di modal dan saham, apakah saham itu bisa dipegang oleh orang banyak ataupun tidak. Nah, dan juga dengan cara perolehannya. Nah, PT tertutup itu seperti yang tadi dijelaskan, PT tertutup ini cara perolehan modal ataupun sahamnya itu melalui anggaran dasar PT tersebut. Nah, sedangkan PT terbuka dia telah memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga mudah untuk memperoleh saham ataupun modal dari PT terbuka itu. Untuk pembahasan terakhir yaitu proses pendirian perseroan terbatas. Nah, kita bisa lihat dalam bagian yang telah saya buat tata urutan tahapan proses pendirian perseroan terbatas. Nah, yang pertama itu adanya kesepakatan atau perjanjian antara para pendiri. Nah, seperti definisi yang telah saya sebutkan di atas, bahwasanya perlu adanya perjanjian, yaitu bagaimana suatu pendirian PT ini dibuat, pasti pertama-tama adanya kesepakatan dulu ya antara para pendiri ataupun para pihak untuk berkeinginan mendirikan sebuah PT. Jadi yang tahapan pertama itu adalah persiapan kesepakatan ataupun perjanjian antara para pendiri minimal 2 orang atau lebih untuk dituangkan dalam akta notaris untuk membuat akta pendirian. Kemudian kita lanjutkan dalam pembuatan akta pendirian ini setidaknya harus memuat anggaran dasar dan juga keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan terbatas itu dan dilakukan di muka ataupun di hadapan notaris. Kemudian dilanjutkan yang ketiga yaitu pengajuan permohonan. Nah, pengajuan permohonannya ini yaitu melalui jasa TI dan didahului dengan pengajuan nama perseroan. Kemudian pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM jika dikuasakan pengajuan hanya dapat dilakukan oleh notaris. Dan pengajuannya itu paling lambat 60 hari sejak tanggal akta pendirian ditandatangani. Dan juga jangan lupa dilengkapi dengan keterangan dengan dokumen pendukung. Jika lengkap, Menteri langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan, maka paling lambat 30 hari sejak pernyataan tidak keberatan itu maka dilanjutkan dengan menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dengan dokumen pendukung. Kemudian dalam 14 hari kemudian Menteri menerbitkan keputusan pengesahan Badan Hukum Perseroan yang ditandatangani. Dan selanjutnya itu adalah daftar perseroan. Nah, daftar perseroannya ini diselenggarakan oleh Menteri dan telah mendapatkan persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan, kemudian penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan atau penerimaan pemberitahuan data perseroan, kemudian daftar perseroan terbuka untuk umum, dan yang terakhir dilanjutkan dengan pengumuman tambahan berita acara negara Republik Indonesia. Nah, pengumuman ini biasanya diselenggarakan oleh Menteri. Demikianlah hasil pemaparan materi yang saya jelaskan. Terlebih terkurang saya mohon maaf karena saya juga dalam tahap pembelajaran. Sekian dari saya dan terima kasih.